Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua di sini Zack ya, di channel gua Bang Zack. Ya, gimana kabar kalian semua guys? Ya, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Nah, bagi kalian semua nih yang menyukai cerita-cerita horor, silakan like, comment, share, and subscribe channel gue Bang Zack ini ya. Semoga kalian bisa menikmati cerita-cerita yang gue ceritain. Nah, pada cerita kali ini, gue akan menceritakan sebuah perjalanan terakhir dari seorang kenek truk. Dimana kenek ini merupakan salah seorang yang akan membantu si supir dalam perjalanan. Nah, nggak usah lama-lama bagi kalian yang nggak sabaran nih. Mari kita mulai ceritanya. Ya, kita sebut saja di sini sopirnya namanya Budi ya, Pak Budi. Pak Budi ini menghidupkan mesin truknya, menghela napas panjang sebelum berangkat nih. Malam itu ia mendapat tugas mengantarkan barang ke sebuah kota yang melewati sebuah hutan. Ya, ini kejadiannya salah satu di daerah Jawa ya, karena kan masih banyak pepohonan dan hutan-hutan yang luas gitu. Ya, kita sebut saja dia tuh melewati namanya hutan Gunung Setan, jalur yang terkena angker di kalangan para sopir truk. Nah, di sini Pak Budi ini akan mengantarkan barang memakai truk yang dia kemudikan sendiri dengan kenek yang namanya Didi. Nah, waktu itu keneknya ini nih, si Didi ini naik ke kursi samping. Terus dia ngomong kayak gini, "Ayo Bud, sebelum malam makin pekat." Mereka pun sempat mampir tuh di warung sebelum masuk hutan kan. Nah, pemilik warung, seorang pria tua dengan wajah yang penuh kerutan, menatap Pak Budi ini dengan ekspresi yang bingung nih. Terus dia nanya kayak gini, "Kau sendirian?" tanya bapak tua itu. Budi tertawa kecil kan. "Oh, enggak Pak, sama kenekku Didi." Tahu-tahu tuh wajah pria tua tadi itu mendadak pucat, bibirnya pun bergetar tuh. Tapi ia hanya menggeleng dan bergegas masuk ke dalam warung. Nah, di situ Didi nih diam saja. Didi hanya menatap keluar jendela. Di situ Budi merasa ada yang aneh kan, tapi ia mencoba mengabaikan dan melanjutkan perjalanan gitu. Nah, di sini mulailah kan masuk ke hutan yang angker gue sebutin tadi. Hutan di Gunung Setan ini menyambut mereka dengan kabut yang sangat pekat. Pohon-pohon tinggi pun menjulang di sisi jalan, menciptakan bayangan aneh yang seolah-olah bergerak seiring pergerakan lampu truk yang dikendarai Pak Budi ini. Pokoknya pergerakan itu nggak logis lah gitu. Nah, semakin masuk ke dalam hutan nih, mulai nih di situ tercium nih aroma yang busuk gitu. Nah, di sini Budi melirik ke Didi. Keneknya pun tampak gelisah. Biasanya si Didi ini nggak pernah gelisah, tapi kok sekarang gelisah. Pak Budi juga mikir-mikir kayak gitu kan. Nah, sesekali dengan Didi gelisah kayak gini, dia pun sesekali menoleh ke belakang nih. Terus karena melihat keanehan yang dilakukan si Didi ini, bertanyalah Pak Budi kan, "Dik, lu kenapa Dik?" "Nggak ada apa-apa," jawab si Didi ini dengan pendek aja. Tapi tangannya mencengkram dengan erat tuh kursi tempat duduk dia di sebelah supir yang di depan tadi. Saat Budi hendak bertanya lagi, sesuatu di tengah jalan menarik perhatiannya. Tiba-tiba seseorang berdiri di tengah jalan sambil nih membelakangi truk nih. Pak Budi ini gumam sendiri dalam hatinya kan, "Siapa itu?" kata dia. Nah, kemudian Pak Budi ini memperlambat laju truknya tuh. Tapi sebelum bisa berhenti, sosok yang tadi itu mulai berjalan mundur dengan kepala tetap menghadap ke depan. Gerakan itu kaku dan tidak wajar. Seolah dia tuh mundur ke arah truk ini yang mau jalan. Maksudnya lawan arah, si truk maju, makhluk ini mundur gitu. Dengan gerakan yang sangat aneh lah gitu. Terus si Didi ngomong kayak gini sama Pak Budi, "Jangan lihat matanya Bud," bisik Didi pelan. Suaranya terdengar sangat tegang di waktu itu si Didi. Nah, di situ jantung Budi ini berdegup kencang kan. Saat truk melewati sosok itu, ia menoleh sekilas melalui kaca spion. Namun sosok itu sudah menghilang. Nah, di situ mulai hening. Hanya suara mesin truk yang terdengar. Lalu tiba-tiba
Suara ketukan keras terdengar dari dalam bak truk, seolah-olah ada sesuatu yang ingin keluar dari bak truk yang di belakang itu. Di situ Budi berkeringat dingin kan. Kemudian ia menatap Didi, berharap keneknya ini juga mendengar suara itu. Namun di situ si Didi ini cuman diam. Pak Budi udah panik nih, karena kan mereka berdua situasinya gitu. Jadi berharap Didi juga mendengarkan ketukan yang di belakang tadi. Kemudian Budi ini melirik tuh di kaca spion. Nah di situ jantungnya hampir copot. Di atas barang-barang yang ada di dalam bak ada bayangan seseorang yang duduk diam. Budi ingin bertanya kan, tapi perhatiannya beralih ke Didi nih. Dia lihat kok Didi ini wajahnya semakin lama semakin pucat gitu. Matanya pun terlihat kosong. Lalu tiba-tiba kalian tahu, radio di dalam truk menyala sendiri. Dan suara kresek-kresek berbunyi itu terdengar dari dalam radio nih. Ada orang ngomong kayak gini, "Kenekmu sudah mati, jangan percaya padanya." Nah di situ darah Budi membeku tuh. Langsung tuh menoleh ke arah si Didi yang kini menatapnya dengan senyuman yang kecil. Terus dia ngomong kayak gini sama si Budi, si Didinya, "Apa kau yakin aku masih hidup, Bud?" Di situ paniknya bukan main. Mau lari nggak tahu, mau duduk nggak tahu. Si Budi ini hanya mengambil pilihan buat diam dan melanjutkan perjalanan. Nah saat melewati tanjakan nih, truk ini tiba-tiba mati mendadak. Lampu-lampu meredup, mesin pun berhenti. Ya kalian kebayangkan truk yang lagi berjalan dengan mesin yang saking kencangnya tiba-tiba meredup dan mesinnya berhenti. Nah dari kaca spion tuh si Budi melihat sesuatu tuh. Ada rombongan sosok hitam tinggi sedang berjalan mendekat dari belakang truk. Suara mereka berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti. Semakin lama tuh suara semakin keras. Nah di situ Didi tiba-tiba teriak, "Jangan turun, Bud, tetap dalam," kata si Didi. Budi tidak tahu nih harus percaya sama siapa, tapi tubuhnya di situ membeku, tidak mampu bergerak. Di situ Didi membuka pintu dan turun kan. Makhluk itu berhenti sejenak, seakan menunggu nih. Si Didi menoleh ke arah Budi ini dan berkata, "Mahbud, aku harus pergi." Nah seketika makhluk-makhluk itu bergerak cepat ke arahnya. Budi ingin menariknya kembali, tapi kubunya kaku. Ia hanya bisa menyaksikan Didi menghilang di kabut bersama mereka. Nah di situ Budi nggak tahu tuh si Didi itu ngapain sama makhluk-makhluk itu. Pokoknya pemusnahan lah. Lalu tiba-tiba mesin truk menyala sendiri lagi. Nah di situ Budi tidak berpikir dua kali kan. Ia langsung di situ tancap gas dan langsung meninggalkan si Didi ini bersama makhluk-makhluk di belakangnya. Nah beberapa jam kemudian akhirnya nih si Budi keluar juga tuh dari dalam hutan angker yang tadi. Ia berhenti di SPBU mencoba menenangkan diri kan. Nah saat mengisi bahan bakar tuh, petugas menatapnya dengan wajah pucat. Terus dia bilang kayak gini, "Pak, kenekmu tadi siapa?" Nah di situ Budi mulai itu kan, mulai ngeh. Langsung lah si Budi ini menoleh ke kursi kenek. Ternyata kosong. Kemudian si Budi ini langsung nih membuka ponselnya dan mencari berita tentang kecelakaan di hutan. Nah di situ ia temukan sesuatu yang membuat dia tuh hampir pingsan. Ternyata ada seorang kenek truk tewas dalam kecelakaan di hutan Gunung Setan seminggu yang lalu. Sopirnya selamat tapi mengalami trauma berat. Di situ tangan Budi gemetar kan. Ternyata si Didi ini sudah mati seminggu yang lalu. Namun sebelum ia bisa berpikir jauh, sesuatu membuatnya terdiam. Dari kaca spion ia melihat pantulan Didi yang masih duduk di kursi kenek sambil tersenyum ke arahnya. Nah gimana teman-teman cerita singkat tadi?
Semoga kalian merasakan sensasinya. Semoga kalian terhibur, dan bagi kalian yang menyukai channel gua, konten-konten gua, silakan like, share, subscribe ke teman-teman kalian. Semoga channel ini bisa berkembang. Ya, saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.